Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah sistem yang percaya deh jadi jantungnya pembangunan di seluruh pelosok Indonesia. Namanya HKPD. Anggap aja nih ini jembatan super penting menuju kesejahteraan kita bersama. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, waktu lihat ada jalan baru yang mulus di depan rumah, atau ada sekolah yang lagi direnovasi, ini duitnya dari mana ya? Nah, jawaban dari pertanyaan itu semua sebenarnya ada di satu sistem yang namanya mungkin kedengaran agak ribet, tapi perannya penting banget buat kita semua. Oke, kita bedah ya. Kepanjangannya itu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, disingkat HKPD. Gampangnya gini, ini tuh semacam aturan main soal duit antara pemerintah pusat dengan semua Pemda di seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Simpel, biar kekayaan negara kita ini kebaginya adil, transparan, dan merata. Nah, yang paling penting nih, sekarang ada landasan hukum baru yang benar-benar ngubah permainan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Oke, pertanyaannya sekarang, duit Pemda itu datangnya dari mana aja sih? Coba deh bayangin, ada dua pintu utama nih tempat uang itu ngalir masuk ke kas daerah. Yuk kita intip satu persatu. Pintu yang pertama itu namanya pendapatan asli daerah atau PAD. Gampangnya, ini duit yang dicari sendiri sama daerahnya. Contohnya ya dari pajak hotel, restoran, retribusi parkir, dan lain-lain. Logikanya, makin gede PAD-nya, ya makin mandiri daerah itu. Terus pintu kedua, ini namanya transfer ke daerah atau TKD. Nah kalau ini, uang kiriman dari pusat yang diambil dari APBN buat ngebantu Pemda ngejalanin pemerintahan dan ngasih layanan ke warganya. Nah, ini bagian yang menarik. Ternyata, rata-rata nih ya, sekitar 70% dari total pendapatan daerah di Indonesia itu datangnya dari pintu kedua, alias dari transfer pemerintah pusat. Gede banget kan? Angka ini nunjukin betapa pentingnya peran dana dari pusat buat ngejaga roda pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tetap muter. Uang kiriman dari pusat ini juga macam-macam jenisnya, nggak cuma satu gelondongan gitu aja. Ada yang namanya dana bagi hasil atau DBH. Ini ibaratnya kayak uang komisi buat daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Terus ada dana alokasi umum atau DAU, ini fungsinya kayak gaji pokok buat bayar operasional Pemda sehari-hari. Dan yang terakhir, ada dana alokasi khusus atau DAK. Nah ini dana proyek yang tujuannya udah spesifik dari pusat. Misalnya buat bangun puskesmas atau perbaiki jembatan. Oke, sistemnya kan udah ada dari dulu ya. Terus kenapa kok perlu ada UU HKPD yang baru? Kenapa perlu ada reformasi besar-besaran? Nah, jawabannya cuma satu kata teman-teman, ketimpangan. Jadi, masalahnya itu ada dua jenis ketimpangan. Yang pertama, namanya ketimpangan vertikal. Ini tuh kesenjangan antara dompet pusat yang tebal sama dompet daerah yang lebih tipis. Yang kedua, ini yang mungkin lebih sering kita rasain, yaitu ketimpangan horizontal. Ini jurang pemisah antara daerah yang kaya sumber daya sama daerah lain yang nggak seberuntung itu. Nah, undang-undang baru ini dirancang buat jadi penyeimbangnya. Terus gimana caranya UU HKPD baru ini nyeimbangin neracanya? Ada 4 pilar utama yang jadi resepnya. 1, ya jelas tujuannya buat nurunin ketimpangan tadi. 2, nguatin kemampuan daerah buat narik pajak sendiri, atau istilah kerennya local taxing power, biar makin mandiri. 3, nah ini penting banget, ningkatin kualitas belanja daerah. Jadi uangnya tuh nggak habis buat hal-hal rutin aja, tapi benar-benar dipakai buat program yang dampaknya kerasa. Dan pilar keempat, bikin kebijakan fiskal pusat dan daerah jadi selaras, jadi jalannya seirama. Kalau kita tarik benang merah dari keempat pilar tadi, sebenarnya ini bukan cuma soal utak-atik angka loh. Ini tuh soal perubahan cara pandang atau paradigma tentang gimana kita mau ngebangun Indonesia ke depannya. Dan perubahan pola pikir terbesarnya itu ada di sini. HKPD yang baru itu esensinya bukan lagi soal pusat bagi-bagi duit ke daerah. Bukan, tapi tentang sinergi. Yup, sinergi. Gimana caranya pusat dan daerah itu jadi mitra setara yang bareng-bareng ngelola sumber daya untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, ini dia intinya. Dulu namanya perimbangan keuangan, yang kesannya kaku dan satu arah aja. Sekarang diubah jadi hubungan keuangan. Kata hubungan ini nunjukin sesuatu yang lebih dinamis, lebih kolaboratif. Tujuannya cuma satu, biar alokasi sumber daya kita jadi lebih pintar dan efektif buat nyiptain kesejahteraan yang merata. Pada akhirnya, ngertiin dari mana duit pembangunan itu datang dan dipakai buat apa aja, itu bukan cuma urusannya pemerintah loh, tapi urusan kita semua. Karena dengan ikut ngawasin keuangan daerah, kita itu sebenarnya lagi ikut ngebangun masa depan Indonesia yang kita impikan bersama. Lebih adil dan lebih sejahtera. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. UNESA, satu langkah di depan.